Halo teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan secara singkat, padat dan jelas tentang film komedi remaja. Tapi ada sedikit berbau seksi nih, haha. Yaitu film Yes God Yes. Film ini disutradarai oleh Karen Mine dan dibintangi oleh gadis cantik yaitu Natalia Dyer yang berperan sebagai Elise, yaitu tokoh utama di film ini. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayolah ditekan tombol subscribe dan like-nya, karena bakalan ada video menarik, lucu dan menggemaskan di channel ini tentunya. Yaudah langsung aja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan sebuah sekolah yang religius dan sangat disiplin. Kita diperlihatkan siswi polos yang bernama Elise. Beliau adalah tokoh utama di film ini. Singkat cerita, kelas pun dimulai. Mereka belajar tentang edukasi yang teman-teman suka, apalagi khususnya remaja nih. Di situ diperlihatkan ada Pak Murphy yang sebagai guru di sana. Beliau mengatakan bahwa laki-laki lebih mudah terangsang daripada wanita. Setelah itu, siswa yang bertanya kepada Pak Murphy, apakah colek itu hukumnya haram? Dan faktanya di agama manapun, colek adalah aktivitas yang sangat tidak baik dan hukumnya haram. Means by spilling your seed? Is it spilling if you catch it? Sex with yourself or anyone else until you stand at that altar. And remember, God is always watching you. Having sex is just given to the slutty girls. Oh, have you had to watch? I was just wondering. Setelah pulang sekolah, anak-anak pada umumnya mencari snack atau makanan ringan, dan ia memberikan makan juga kepada anjingnya. Singkat cerita, ia menggunakan komputer untuk bermain susun kata. Namun saat dia berhasil mengemukan kata-kata Titanic, tiba-tiba Elise menerima file dari orang tidak dikenal. Tiba-tiba tidak diduga-duga, orang asing tersebut mengirim foto vulgar kepada Elise. Namun Elise yang masih polos dibuat mati penasaran dan justru melanjutkan chatnya sama orang yang gak dikenalnya. Tidak diduga, Elise melakukan hal itu. Setelah melihat foto tersebut, hingga hal itu membuat Elise merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun secara tidak sengaja, ibu Elise datang dan mengajak Elise untuk makan malam. Kecewa nih. Karena merasa bersalah dengan hal itu, akhirnya Elise meminta permohonan ampun ke gereja. Stephanie told me she walked in on you guys in my sauna. What? You were just back there getting some drinks. Keesokan harinya, ketika Elise sedang makan bersama Laura, di sekolah mereka didatangi seorang siswi bernama Beth. Ia mengatakan kalau Elise udah melakukan hal tidak senonoh kepada temannya bernama Wayne. Untuk itu, Beth menyarankan kepada Elise untuk ikut acara bernama Red Red. Red Red sendiri adalah acara keagamaan yang sengaja menjauhkan diri dari lingkungan kesehariannya, dengan tujuan untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan keagamaan dan spiritual. Singkat cerita, setelah mendengarkan perkataan Beth tadi, Elise mulai dijauhi bahkan dianggap menjijikan oleh teman-temannya. Bahkan ketika ia membawa persembahan pun langsung diganti oleh gurunya karena dianggap Elise sudah ternoda. Elise yang merasa bersalah langsung menemui Pak Murphy. Me, Father, if I have sinned. God, the Father of mercies, through the death and resurrection of His Son. Singkat cerita, akhirnya Elise pergi ke acara keagamaan tersebut. Setelah sampai, mereka disambut oleh para guru dan kakak senior. Di sana Elise terbengong melihat ketampanan kakak senior berbulu yang bernama Chris dan membuat Elise ingin meraba bulunya. Saat akan istirahat, mereka diperintahkan untuk memberikan alat-alat elektronik agar lebih konsen. Tapi Elise sengaja menyembunyikan ponselnya. No phone? Keesokan harinya, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan kebetulan Elise satu kelompok dengan Chris. Setelah itu mereka diperintahkan untuk menulis yang mereka rasakan. Elise memilih kata terangsang di kertas tersebut. Ketika Elise berubah pikiran, kertas tersebut telah dikumpul. Saat malam tiba, Elise memainkan ponselnya. Faktanya, Elise memainkan ponselnya untuk merasakan sensasi yang sebelumnya ia lakukan di rumah tadi. Hari kedua Red Red, mereka disuruh mengelilingi hutan yang tujuannya untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Ketika sedang berjalan,
Alice berpikir untuk melakukan hal yang sama agar Chris menolongnya. Dan benar saja, ide Alice tersebut berhasil dan ia digendong oleh Chris. Let's get you to the nurse, huh? Singkat cerita, ketika Alice diajak foto, tiba-tiba suara HP-nya terdengar dan akhirnya HP Alice disita. Akhirnya hal itu diketahui oleh Pak Murphy yang membuat Alice dikenai sanksi. Alice membuat masalah lagi, yaitu dengan masuk ke ruangan Pak Murphy untuk mainin komputer Pak Murphy dengan tujuan untuk chattingan kembali dengan orang asing tersebut. Tiba-tiba ada suara yang membuat Alice kaget dan keluar dari ruangan Pak Murphy tanpa mematikan komputernya. Pada saat makan siang, Pak Murphy menanyakan siapa yang memakai komputernya dan seperti biasa maling menadai mengaku. Didn't think so. Was, even if I don't know you did it. Karena masa hukumannya masih panjang, seperti biasa Alice mengerjakan hukumannya bersih-bersih. Tiba-tiba Wayne sengaja buang sampah tepat di depan Alice. Akhirnya mereka pun berantem. Tiba-tiba Alice menemukan gelang di tempat sampah. Ternyata gelang itu adalah gelang couple milik Wayne. Saat bersih-bersih, tak disengaja Alice melihat pasangan yang lagi bermesraan. Melihat hal itu, Alice terangsang dan menggesekkan pelan tersebut ke itunya. Pas lagi enak-enak, ada nenek tua yang datang dan lagi-lagi Alice gagal melakukan hal itu. Saat melaporkan ke Laura tentang pacarnya yang selingkuh, Laura tak percaya karena nama Alice sudah tercemar di mata teman-temannya. Sex scene in Titanic comes right after they're in the car. Karena kecewa dengan hal itu, Alice memberanikan diri meletakkan gelang tadi ke komputer Pak Murphy. Tetapi tak lama kemudian Pak Murphy datang. Alice pun kaget dan panik. Tiba-tiba hal lain mengejutkan dari Pak Murphy, yaitu Pak Murphy menonton film tak senonoh di komputernya yang membuat Alice semakin terangsang. Dan akhirnya Alice buru-buru pergi meninggalkan ruangan tersebut. Pas saat pergi ke danau, Alice jumpa si Chris, kakak senior yang disukainya. Tanpa menunggu waktu lama karena Alice juga sudah terangsang, akhirnya mereka berdua cipokan. Saat tiba hari terakhir, Alice melihat teman-temannya yaitu Laura pergi menjauhinya. Saat asik mengobrol, Wayne dipanggil ke kantor oleh Pak Murphy. Entah apa yang terjadi, Laura meminta maaf kepada Alice, termasuk tuduhannya yang bermain komputernya. Faktanya, Wayne lah yang memainkan komputernya. Saat red berakhir, mereka pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua yang terjadi, kini Alice berteman baik dengan Chris. Hey, Friends? side hug. Dan kini Alice melewati hari-harinya dengan menonton film Titanic. Pas adegan mobil bergoyang, namun dibarengi dengan menggaruk anunya. Hehe, sudah selesai nih teman-teman. Bagaimana ceritanya? Semoga teman-teman suka ya. Walaupun video tidak berfaedah, cuman semoga teman-teman dapat terhibur dari video kali ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena ya masih apa adanya di channel ini. Jadi ya pokoknya kalian dukung terus ya. Jangan lupa subscribe pokoknya. Oke, nantikan video aku selanjutnya. Oke guys, bye-bye.